Ya, baik ya. Saya lanjut lagi ya. Ini terkait dengan topik yaitu protokol ya. Protokol pada manajemen jaringan. Mungkin ada istilah namanya protokol ya. Nah, di sini eh, apa itu protokol? Mungkin sebenarnya ini istilah di jaringan ya, bukan di istilah di manajemen sebenarnya. Ini lebih tepatnya adalah salah satu istilah dalam jaringan ya. Jadi mungkin protokol jaringan ya. Jadi ini adalah mungkin semacam aturan ya, aturan yang ada dalam sebuah jaringan yang harus seolah-olah ditaati atau disepakati istilah saya, baik oleh pihak yang mengirim maupun yang menerima ya. Tujuannya apa? Tujuannya kalau kita punya aturan yang sama, dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi ya. Meskipun memiliki hardware atau sistem yang berbeda, artinya yang membuatnya berbeda, tetapi kenapa bisa saling komunikasi? Pembuatnya beda nih, misalnya yang satu dibuat sama Intel, satu lagi hardware dibikin sama Cisco misalnya ya. Beda hardware, tapi kenapa bisa berkomunikasi? Karena mereka sama-sama sepakat menggunakan aturan yang sama. Contoh aturan yang sama itu misalnya gini ya. Contoh yang paling gampang misalnya. Kalau kita lagi ngobrol kan pasti ada aturan kan. Aturan misalnya siapa yang mau say hi duluan misalnya. Nah, handshaking duluan kan. Harus ada yang say hi duluan kan. Nggak mungkin kita tuh pengen ngomong sama siapa kan. Nggak mungkin. Saya misalnya pengen ngomong ke Tania, berarti saya harus say hi dulu ke Tania kan. Lalu Tania, saya pengen ngomong ke kamu. Nah, dari situ nanti ada satu lagi, aturan lagi, si Tania balas, oh ya siap misalnya. Jadi kan sudah ada respon kan. Ketika ada respon, barulah saya berkomunikasi misalnya. Komunikasi misalnya bisa mengirimkan data kah, bisa menyampaikan message dan seterusnya ya. Jadi ini yang definisi protokol ya. Jadi sama-sama sepakat dulu, sepakat dalam hal aturan ya. Nanti juga ada juga kesepakatan misalnya contoh bahasa misalnya. Ini contoh yang paling gampang ya. Kita menggunakan bahasa apa? Contoh kali ini saya sampaikan dalam bentuk bahasa Indonesia. Berarti saya akan menyampaikan komunikasi dalam bahasa Indonesia. Nah, nanti Tania juga akan balas ke saya harus juga dalam bahasa yang sama. Jangan sampai saya ngomong pakai bahasa Indonesia, Tania balasnya pakai bahasa Perancis. Kebetulan saya nggak ngerti Perancis ya. Atau mungkin sebaliknya Tania nggak ngerti bahasa Indonesia. Nah, nanti nggak klop ya, nggak akan terjadi apa istilahnya, nggak bisa terjadi saling pengertian ya. Kesamaan bahasa, kesamaan format, nah itu yang paling penting ya. Contoh misalnya kalau kita ngomong pasti ada urutan ya. Urutan itu contoh eh, kalau bahasa Indonesia itu kan SPOK kan ada subjek, predikat, objek kan ya. Supaya kita ngerti ya bahwa saya itu mau ngapain ke siapa kan karena ada predikat dan objek kan ya. Bayangkan kalau nggak ada urutan ngawur ya, asal SPOK-nya diasalin misalnya PSK atau PSO misalnya. Nah, pasti si yang nerima juga nggak tahu ini ngomong apa sih sebenarnya kok bahasanya di apa istilahnya dibolak-balik gitu ya. Nggak jelas ya. Nah, ini yang paling penting ya sebenarnya. Jadi protokol itu punya aturan yang sama, punya kesepakatan bahasa yang sama. Dengan demikian, nanti kita atau kalau bayangan tadi device ya, device itu nanti akan bisa berkomunikasi ya antar perangkat yang berbeda ya. Oke, nanti dalam membuat software juga sama ya. Kenapa bisa software A dengan software B bisa saling berkomunikasi padahal yang buat beda. Yang satu dibikin pakai PHP, yang satu dibikin pakai Python ya. Jelas-jelas dua-duanya berbeda bahasa. Tetapi mereka kenapa bisa saling berkomunikasi? Karena sepakat sama-sama pakai protokol yang sama sebenarnya. Ya, sepakat menggunakan protokol yang sama ya. Jadi karena kita sudah sepakat pakai contoh misalnya ya kalau paling gampang di dunia web ya sepakat pakai HTTP ya. Nah, dari situ berarti karena kedua belah pihak sudah sepakat ya. Jadi nanti HTTP dua-duanya sama-sama HTTP pasti akan bisa berkomunikasi ya. Bayangkan misalnya yang satu pakai HTTP, yang satu misalnya pakai misalnya teknologi yang lain atau protokol yang lain ya. Ya nanti nggak akan nyambung ya. Kalaupun nggak nyambung nanti interpretasinya jadi salah ya. Nah itulah namanya protokol ya. Oke. Nah dalam network management itu juga ada satu protokol-protokol yang ada ya. Mungkin ini akan kita perkenalkan ya. Jadi mungkin ada beberapa mungkin Anda bahkan udah kenal ya. Nah, contoh yang mungkin ada beberapa yang belum kenal misalnya contoh SNMP ya. SNMP ini salah satu protokol klasik tapi sampai hari ini masih dipakai sebenarnya.
Nah, sesuai namanya ini dilihat ya, SNMP, Simple Network Management Protocol. Jadi untuk khusus untuk network management aja itu ada protokolnya namanya SNMP. Dan SNMP sudah banyak perkembangan ya. Yang dari versi jadul, versi 1, kemudian versi 2, yang terakhir adalah versi 3 ya. Oke. Nah, ini yang paling sering ya. Nah, sisanya ini mungkin ini agak umum ya. Ini sisanya agak umum. Ini misalnya ICMP. ICMP itu sebenarnya protokol yang ping ya. Kalau sering gunakan ping, ping itu misalnya saya buka contoh misalnya CMD misalnya ya. Contoh ini ya. Ya. Kemudian saya lakukan ping misalnya ya. Ping kemana misalnya. Ini cuma contoh ya. 1, 2 misalnya. Oke. Berarti sebenarnya ketika saya ngeping ini sebenarnya saya lagi menggunakan protokol ICMP sebenarnya ya. Nah, jadi saya nanya kan kayak tadi ya ilustrasi yang awal tadi ya. Jadi saya nanya ke sebuah address, sebuah device dengan alamat seperti ini. Kamu lagi hidup nggak? Ya, istilah ICMP kan cuma itu kan sebenarnya. Saya nanya. Nah, kalau ada balasan berarti dia menyatakan bahwa saya itu lagi live nih ya. Nah, contoh ini karena saya ngasal, dan ini memang nggak ada ya. Dan dia nggak, karena nggak ada balasan, istilahnya RTO. Jadi saya ngomong apa, seperti saya manggil orang, orangnya nggak bales. Ya. Saya manggil berkali-kali nggak bales, itu namanya RTO ya, request timeout ya. Jadi request saya nggak dibales ya, request saya nggak dibales. Oke, ini contoh ICMP ya, ini contoh ICMP. Kemudian nanti, sorry, ada ICMP, ada ping yang ini mirip ya, sorry. Ping itu juga sebenarnya protokol yang di bawahnya ICMP ya. Kemudian nanti ada juga traceroute. Traceroute itu lebih untuk routing ya, untuk melihat bahwa misalnya kalau saya pengen mencapai sebuah Google itu apa istilahnya, dia lewat apa aja ya. Kemudian ada protokol yang lain, ini ARP. ARP itu sebenarnya dijelaskan banyak di Cisco ya, Cisco Network Management, tentang Address Resolution Protocol. Ini juga pada awal, ini sebenarnya fungsi utamanya untuk network management, terutama bagian C-nya ya, bagian configuration ya, lebih ke arah configuration-nya ya. Kemudian TCP, kalau TCP ini nanti yang sifatnya custom ya. Boleh nggak kita bikin network management sendiri? Boleh. Nanti kembangkan dengan versi TCP ya. Tapi kalau bikin sendiri artinya apa? Artinya nanti ketika ada device yang lain, ketika ada manajer yang bagus, yang keren-keren, itu nggak akan bisa berkomunikasi dengan buatan Anda ya. Beda kalau misalnya nanti menggunakan SNMP. SNMP kan rata-rata device sudah ini ya, sudah support dengan SNMP. Jadi nanti ketika ini dikembangkan, ketika Anda mengembangkan device atau mengembangkan software, nah nanti otomatis bisa berkomunikasi ya. Oke, contoh yang lain ini Telnet atau SSH, ini sebenarnya lebih ke arah yang lain sebenarnya, tapi ini bisa digunakan sebagai basic network management ya, karena Telnet itu mirip kayak ICMP, punya kemampuan untuk nanya ya, kamu connect atau enggak dan seterusnya. Oke. Nah, kalau dalam konteks yang lebih besar, kalau ini kan konteks dalam internet protokol ya. Dalam konteks yang lebih besar, ya ini internet protokol kita mengenal ini ya, SNMP versi 1 dan 2. Kalau yang lain nanti silakan ini juga ya, silakan dilihat-lihat juga atau mungkin boleh dipelajari sendiri. Ada contoh yang lain misalnya OSI ya. OSI Network Management Framework. Nah, nanti ada protokol namanya CMIP misalnya. Nah, khusus Telecommunication Management Network, karena pernah saya sampaikan juga kan, karena telco itu kan awalnya kan networknya kan bukan IP ya, ada beberapa, mungkin sekarang udah banyak IP-nya ya. Nah, mereka ini juga punya mekanisme TMN sendiri ya, mekanisme untuk mengelola Telecommunication Management Network ya. Nanti beberapa, kalau Anda kerja di telco, nah ada juga ya, karena ada beberapa nanti gunanya untuk misal contoh ya, ngehandle BTS, ngehandle roaming. Kalau zaman dulu ada roaming ya. Sekarang pun sebenarnya roaming masih ada tetapi tidak dikenakan cas ya. Kalau zaman dulu roaming itu kena cas ya. Nah, ini contoh ya, contoh beberapa protokol network management untuk konteks yang lebih luas ya. Nah, di sini ada juga DMTF ya, bukan DTMF. DMTF adalah Distributed Management Task ya. Ada DMI, CIM, BBM, dan seterusnya. Kemudian ada Telemanagement Forum, ada MTNM, ada ETOM, dan seterusnya ya.
Oke. Nah, gunanya apa? Gunanya kenapa harus menggunakan protokol yang sama, terutama dalam konteksnya network management. Nah, tadi sudah saya sampaikan kan, karena supaya kita pengen membangun sebuah network management dengan protokol yang sama ya. Jadi kalau digambarkan, kita pengen mencapai yang namanya interoperability ya. Nah, interoperability itu artinya eh, antar device yang berbeda, antar network management system yang berbeda itu bisa saling berkomunikasi ya. Contoh di sini ada NMS yang bikin vendor A ya, contoh yang bikin Cisco misalnya ya. Kemudian NMS vendor B yang bikin Juniper misalnya ya. Padahal itu beda pabrikan ya, jelas-jelas beda pabrikan ya. Nah, kenapa hari ini semua device bisa saling berkomunikasi karena sama-sama punya protokol yang sama ya, punya kesepakatan yang sama, si A dengan si B. Padahal ini jelas-jelas beda pabrikan ya. Biasanya kalau zaman dulu ibaratnya satu pabrikan itu pengennya hanya terhubung dengan pabrikannya dia sendiri ya. Nah, tapi di era ke depan ini ada yang namanya open connectivity ya. Supaya apa? Supaya device saya juga bisa tersambung dong dengan device yang lain kan. Jadi nggak apa istilahnya, jadinya tidak eksklusif ya, tapi bisa lebih ke arah ke depannya. Oke. Nah, jadi di sini nanti ini ada NMS. Di dalam NMS nanti yang tadi saya ceritakan ada dua komponen ya, ada komponen manajernya dan komponen agent ya. Nah, di sini agentnya biasanya nempel ke objeknya atau ke end device-nya atau ke mediary device ya. Oke, jadi network agent ini melaporkan ke sini, network agent ini melaporkan ke sini. Ini juga sama, ini juga sama. Nah, kemudian antar NMS sendiri mereka juga bisa saling bertukar ya, saling bertukar message atau saling bertukar services ya, menggunakan protokol yang sama ya. Oke. Nah, jadi ini gambar yang atas menjelaskan interoperability, sedangkan gambar yang bawah, nah ini juga kurang lebih hampir sama ya. Dengan demikian seolah-olah ada dua domain kan ya, domainnya vendor A sama domainnya vendor B ya. Oke, terutama kalau ada perusahaan atau mungkin nggak hanya perusahaan ya, misalnya pengen ada kerjasama misalnya antara perusahaan A dengan perusahaan B, padahal dua-duanya beda teknologinya, beda vendornya ya, beda pengembangnya, tapi pengen bisa berkomunikasi. Nah, dengan jembatan ini nanti bisa di bridging ya. Oke, contoh yang paling nyata itu ini ya, mungkin saya contohkan Bakti ya. Bakti itu adalah salah satu organisasi miliknya pemerintah yang tugasnya adalah untuk memonitor, nah ini unik ya, memonitor jaringan USO ya. USO itu jaringan apa? USO itu adalah jaringan milik swasta yang diberikan untuk daerah-daerah terpencil ya, daerah-daerah terpencil. Nah, karena daerah terpencil kan kadang-kadang ya mohon maaf ada swasta yang agak nakal ya. Wah, ini daerah terpencil, daerah yang tidak menguntungkan. Nah, kadang-kadang mereka mengapa istilahnya ya, mengaktifkannya seenaknya misalnya gitu kan, seenaknya atau mungkin nggak di-maintain dan seterusnya ya. Nah, oleh karena itu dimonitor sama siapa? Dimonitor sama pemerintah via Bakti ya, via Bakti ya. Jadi via Bakti. Jadi tugasnya si siapa? Bakti ini memonitor. Nah, ini kan kelihatan banget ya nanti ya. Jadi ada beberapa jaringan, ada yang punyanya Telkomsel, ada yang punyanya Tri, ada yang punyanya Indosat, beda-beda kan. Bahkan mungkin teknologi di belakang mungkin beda-beda juga ya. Ada yang pakai Huawei, ada yang pakai apa dan seterusnya. Nah, si baktinya pengen memonitor itu semua biar saya tahu nih, biar nggak dikacangin nih sama sama si Telkomsel sama si Tri ya, mentang-mentang untuk ya mohon maaf untuk kaum duafa yang berkekurangan ya dalam tanda kutip kan, istilahnya kan memberikan servis untuk daerah terpencil, daerah yang tidak menguntungkan. Nah, kadang-kadang mereka tidak apa istilahnya tidak perform ya. Nah, tugasnya pemerintah untuk memastikan itu masih bagus ya. Oke, nah itu contoh ya. Contoh kenapa pemerintah juga bisa memonitor berbagai network management, berbagai vendor, tetapi kenapa bisa bisa berkomunikasi di satu tempat ya. Oke. Jadi interoperability ini salah satu ibaratnya salah satu keinginan yang ingin dicapai ya. Kenapa bisa itu tercapai? Karena kita memaksa semua vendor menggunakan protokol yang sama ya. Jadi kalau misalnya nanti ada vendor yang belum menggunakan protokol yang sama,
Contoh nih misalnya ya, pernah ada kejadian misalnya si Lintas Arta misalnya, cuma contoh ya. Dia belum menggunakan SNMP. Nah, dia dipaksa dong supaya sama Bakti, supaya bisa saya monitor ya. Kamu harus terapkan SNMP biar saya bisa baca data-data kamu misalnya. Biar saya bisa baca network end device kamu, satelit kamu lagi bagus nggak? Jangan-jangan cuma kamu pasang doang terus kamu tinggalin misalnya ya. Apa istilahnya, kualitas bandwidthnya nggak pernah dijaga misalnya ya. Nah, itu tugasnya Bakti ya, tugasnya Bakti untuk memonitor mereka memberikan service memberikan service usernya sudah bagus atau belum ya. Oke, ini contoh ya, contoh bayangan supaya Anda mengerti NMS itu luas sebenarnya ya. Jadi bisa bisa digunakan untuk berbagai macam hal, berbagai macam penerapan ya. Oke, contoh yang lain, misalnya ada kerjasama nih, misalnya ya, ada kampus ITB pengen kerjasama dengan Unpad, pengen kerjasama dengan ITHB, pengen kerjasama dengan Unicom, mereka pengen terhubung dalam satu jaringan besar misalnya, supaya pengen sepakat sama-sama pengen dimonitor bareng-bareng. Nah, berarti keempat kampus ini, ITHB, ITB, Unpad, sama Unicom, ya harus sepakat menggunakan protokol yang sama misalnya. Oke, sama-sama kerjasama membangun apa istilahnya, monitoring jaringan yang sama misalnya, atau misalnya mau sharing bandwidth misalnya. Jadi contoh Unpad kelebihan bandwidth pengen disalurkan ke Unicom misalnya. Nah, cuman biar aspek fairness-nya atau aspek kejelasan jelas ya, harus ada network management yang bagus ya. Supaya apa? Supaya ya kita bisa sama-sama saling memonitor ya. Jangan-jangan nanti dipapain sama Unpad nih. Unpad janjinya mau ngasih bandwidth, ternyata cuma janji doang. Nah, pas dimonitor cuma dikasih bandwidthnya kecil banget ya. Jadi, nah itu cuma contoh ya, contoh bagaimana ketika nanti ada beberapa entitas, beberapa organisasi, bahkan kita nggak pernah tahu Unpad pakai vendor apa, teknologi di belakang yang pakai apa, tapi kalau sama-sama sepakat pakai protokol yang sama, nah nanti akan terwujudlah sistem yang terintegrasi, istilah saya, terintegrasi atau tersambungnya. Nah, ini contoh ya, contoh tadi mungkin sudah sedikit saya singgung. Jadi kurang lebih konsepnya kan tadi ada dua ya, ada yang namanya agent, ada yang namanya manager ya. Jadi kurang lebih nanti kurang lebih hampir sama, mirip seperti ini ya. Anggap ini sebagai manajernya, dan di sini adalah device-device yang mau dimonitor. Dan di dalam device ini nanti akan diletakkan namanya agent ya. Jadi agent ini nanti bentuk aslinya bisa software, ada juga bentuknya hardware ya. Tapi ada banyak produk yang udah SNMP agentnya udah ready ya. Jadi misal contoh ya, kalau kita punya Windows, Linux itu udah SNMP ready. Jadi tinggal di enable aja ya. Tinggal di enable atau tinggal diaktifin. Jadi misalnya contoh komputer di rumah atau komputer di kampus yang belum SNMP-nya belum dinyalakan, tinggal dinyalain agentnya supaya apa? Supaya nanti bisa kita monitor ya. Bisa kita monitor ya, bisa kita monitor. Nah, itu nanti bisa Anda coba, bisa dipraktekkan ya. Misalnya SNMP-nya udah enable belum? Udah enable, tinggal pakai aja sebenarnya. Tinggal yang kita siapkan adalah bagian tengah ini, manajernya. Oke. Oke, contoh ini juga firewall, mungkin bisa dimonitor, router, printer, ini contoh database, ada sebuah server, email server. Nah, dimonitor satu persatu ya. Monitor paling gampang kan itu ya, apa? Hidup atau nggak hidup itu yang paling gampang. Jangan sampai kita punya server mati misalnya dan baru ketahuan setelah komplain ya. Jadi sebagai seorang, yang pernah saya sampaikan di awal ya, sebagai seorang NM atau network manager ya, network manager NM ya, manager network management ya, harusnya Anda ini yang paling tahu pertama ya, jangan sampai Anda baru tahu setelah dikasih tahu orang lainnya, dikasih tahu komplainan pengguna ya. Oke, ya itu baru komplainan ya. Jangan misalnya ada sebuah server yang sangat penting, dia matinya 3 hari, padahal ini server yang penting ya. Dia tugasnya merekam data ya. Bayangkan Anda baru dikasih tahu 3 hari oleh user ya. Anda sendiri sebagai seorang manajernya nggak tahu nih, ternyata udah 3 hari mati, padahal 3 hari itu harusnya dia kerja. Bayangkan server nggak kerja 3 hari, dia nggak dapat data ya. Berarti hilang data selama 3 hari nih sebenarnya. Nah, ini bahaya sebenarnya ya. Makanya
fungsi tugas dari NM ini salah satunya itu tadi ya, fault tadi ya, untuk mengecek apakah apa istilahnya tadi, istilah saya tadi, sebuah sistem itu hidup atau tidak hidup misalnya, itu contoh yang paling gampang ya. Oke. Nah, mekanismenya tadi udah jelasin ya, mekanisme gimana? Mekanisme yang paling gampang ditanya kan ya. Kamu server ini sehat atau enggak misalnya. Atau paling gampang, kamu ini udah bangun belum atau masih hidup enggak? Terus dia jawab. Kalau dia jawab artinya ada dua ya, artinya memang dia hidup. Ya artinya cuma satu, sorry. Artinya hidup ya. Tapi kalau dia nggak jawab, ada dua. Kalau dia nggak jawab ya, artinya memang dia mati. Atau yang mati bukan dianya, dia mungkin hidup tapi mungkin konektivitinya mati. Misalnya kalau di jaringan kabelnya lepas misalnya ya. Nah ini bisa dicek dua-duanya ya. Jadi makanya eh, tugasnya nanti ya, nanti tugasnya seorang manajer. Jadi ada beberapa alumni yang kerjanya seperti ini, ya kerjanya apa ya, kerjanya adalah monitor kayak gini ya. Nanti bisa dicek ya, problemnya apakah dia mati atau memang tadi ada kegagalan di fisiknya ya, kabelnya yang putus. Kadang-kadang yang konyol tuh ada beberapa case kabelnya digigit tikus misalnya ya. Nah, kita baru menyadarinya setelah 3 hari, 2 hari, kok ini nggak nyala-nyala. Eh, dan posisinya adalah di posisi yang sulit diakses misalnya. Ini servernya diletakkan di misalnya contoh di gudang yang aksesnya susah sekali misalnya. Nah itu kan kita juga nggak gampang ya untuk benerinnya kan sebenarnya. Kadang-kadang seperti itu ya. Ada juga kadang-kadang meletakkan server karena pengen secure harus berlapis-lapis ya. Nah itu juga rumit juga ya kalau setiap ada apa-apa, misalnya ada yang mati, kita mau masuk aksesnya rumit misalnya ya. Nah, jadilah fungsinya network management sudah mulai terbayang ya. Oke. Nah, ini penggambaran dari SNNP yang ini bisa apa istilahnya, dimodelingkan atau dijelaskan dengan cara ini. Tadi sudah saya jelaskan dengan cara singkat ya. Di sini ada dua part ya, dua entitas, satu manager, bisa satu agent atau ada kalanya nanti ada namanya master agent ya. Satu master agent itu bisa menghandle beberapa agent ya. Oke. Cara kerjanya tadi sudah saya sampaikan dengan dua teknik ya. Teknik ditanya, saya manajernya nanya, dan si agentnya jawab ya. Oke, yang ditanya apa ya? Ditanya ya nanti silakan nanyanya apa? Nanya kesehatannya, nanya suhunya, mungkin bahkan nanya performansinya ditanya. Kamu bandwidthnya berapa? Atau bukan bandwidth ya, throughput kamu berapa? Si agentnya jawab, oh throughput saya sekian, dibalas ya. Nanti jam 5 ditanya lagi, throughput kamu berapa nih? Jam 5, nanti dia jawab, throughput saya sekian gitu ya. Jadi kurang lebih konsepnya seperti itu ya. Nah, konsep yang canggih yang tadi saya cerita, dianya yang ngasih tahu ya, tanpa ditanya. Cuman yang kayak gini kan nggak boleh setiap hal seperti ini ya. Hanya kejadian-kejadian khusus saja. Misalnya contoh misalnya, oh suhu saya kok tinggi banget ya, saya panas nih, saya harus ngelapor nih. Suhu saya 39 derajat nih, saya harus lapor ke bos nih. Bos, suhu saya 39 derajat nih. Nah, jadi ini namanya trap ya, tanpa ditanya ya. Karena nanti mekanisme nanyanya kan sebenarnya bisa diatur kan ya. Ada yang setiap 1 jam, ada yang setiap 1 hari sekali gitu ya. Ada yang setiap 10 menit. Nah, soalnya juga ini juga ada pertimbangan juga ya. Kalau kita terlalu sering nanya, ini sebenarnya proses ini jadi kita ini lagi membanjiri traffic juga sebenarnya. Ya, jadi kalau terlalu sering juga nggak bagus ya. Jadi apa istilahnya? Nanti traffic kita itu jadi kepenuhan dengan network manajemennya itu sendiri ya. Nah, ini nanti ada trade off ya. Trade off itu harus ada seberapa sering kita harus nanya nih misalnya. Terlalu sering nggak bagus, terlalu lama juga nggak bagus. Misalnya terlalu lama itu setiap 2 hari sekali, setiap 3 hari sekali itu juga nggak bagus ya. Takutnya misalnya jam 3 sore mati, ya. Kita baru tahu 2 hari lagi mati misalnya. Nah itu nggak bagus kan ya. Jadi makanya nanti harus hati-hati. Tapi kalau terlalu sering ya tadi nanti jadi trafficnya kebanyakan dengan traffic paket-paket data ini. Paket-paket data request sama respon ini. Ibaratnya ibaratnya kalau Anda jadi mahasiswa, terus kemudian ada orang tua, manajer nanya setiap menit suhu kamu berapa nak? 35 derajat
nanti bahas lagi, ditelepon lagi setiap 1 menit, suhu kamu berapa nak? 36, ditanya terus ya, jadi malah membebani banyak hal ya, membebani jaringan sebenarnya. Oke, jadi konsepnya sederhana ya. Jadi dalam network management ini konsepnya hanya ini sebenarnya ya. Konsepnya hanya ini, tinggal nanti implementasinya aja bisa menggunakan paket yang udah jadi, pakai software yang udah jadi atau hardware yang udah jadi, atau Anda buat sendiri, ini juga bisa ya. Oke, jadi ada mekanisme bertanya, request respon, ada mekanisme inisiatif istilahnya, trap ya. Trap itu inisiatif. Inisiatif melaporkan. Cuman ini trap ini yang tadi saya sampaikan, jangan juga baru setiap saat nge-trap misalnya, baru saya panas sedikit naik dari 35 naik 0,1 derajat langsung laporan, nah itu kan juga nggak bagus ya. Mah suhu saya 35,1, nah mah saya suhu naik 0,2 derajat 35,2, nah, padahal masih sehat-sehat aja kan ya. Oke, makanya trap ini harus hati-hati juga ya cara menggunakannya ya. Oke. Nah, trap ini nanti ada yang nangkep, namanya trap receiver ya. Oke. Nah, dia bisa jadi kumpulan master agent atau hanya single agent ya. Ini hanya bentuk yang berbeda ya. Kalau dia tunggal, ini juga bisa ya. Jadi saya nanya, dia balas ya. Oke. Jadi agent itu yang tadi saya sampaikan ya. Agent itu semacam bisa software, bisa hardware yang ada di dalam sebuah end device ya. Tadi saya udah ulang kembali. Kalau beberapa perangkat itu rata-rata udah SNMP ready istilahnya. SNMP ready itu artinya dia itu udah ada SNMP-nya, tinggal Anda nyalakan. Bahkan ada beberapa secara basic itu SNMP-nya nyala ya. Oke, dan bukan hebatnya ya, mungkin karena kebutuhan juga. Beberapa perangkat yang sifatnya digunakan untuk infrastruktur itu juga rata-rata udah SNMP ready ya. Contoh misalnya modem, sorry ya. Modem itu rata-rata udah SNMP ready. Jadi artinya tidak perlu dipasangkan agent lagi ya. Jadi agentnya itu udah bawaan di operating systemnya mereka ya. Jadi di dalam perangkatnya itu agentnya udah ready, SNMP ready. Jadi Anda tinggal pasang manager aja, ditanya dia sebenarnya udah ready ya. Sudah ready untuk menjawab sebenarnya. Oke. Jadi beberapa perangkat-perangkat seperti modem, kemudian perangkat pemancar, bukan pemancar ya. Misalnya yang paling sering itu modem ya, modem, kemudian perangkat radio atau perangkat yang kalau jelas kalau kayak apa istilahnya router itu jelas ada ya, router switch itu pasti ada ya. Itu juga SNMP ready, itu bisa ditanya ya, bisa di enable dan ready untuk ditanya ya. Oke, Cisco. Nah, server juga sama ya. Oke. Jadi kalau Anda udah paham ini, sebenarnya poin dari belajar SNMP atau network management yang secara protocoling ya sebenarnya cuma ini aja sebenarnya. Ditanya, kamu sehat atau enggak, jawab. Oke. Kalau kasus khusus, misal kita mengeluh apa, suhunya terlalu panas, agentnya akan melaporkan sendiri sebagai trap ya. Dia aktif atau inisiatif untuk menyampaikan keluhannya. Oke. Nah, jadi ini saya ulang kembali ya. Jadi ide dasar dari network management system awalnya hanya untuk mengecek kesehatan ya, dalam tanda kutip ya, sebuah device atau end system ya, bisa server, perangkat, modem ya. Nah, contoh yang paling sederhana NMS itu ya paling gampang itu kan ya, karena kita kalau dia nggak hidup ya pasti bahaya ya dalam tanda kutip ya. Bayangkan server nggak hidup ya kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Server Zoom nggak hidup ya kita nggak bisa Zoom. Server Google Meet nggak hidup kan kita nggak bisa Google Meet ya. Atau misalnya yang sering kejadian server mail misalnya. Server mailnya mati ya kita nggak bisa ngirim email dong misalnya. Aplikasi akademiknya mati ya nggak bisa bertransaksi, menginputkan nilai, melihat jadwal dan seterusnya ya. Jadi ide awalnya sesimpel ini sebenarnya. Oke, apakah hidup atau mati? Nah, kemudian ini dinaikin lagi ya, dinaikin lagi. Nanti ada pertanyaan, apakah bekerja secara normal atau tidak? Nah, definisi normal atau tidak ya tergantung fungsinya masing-masing ya. Kalau ini kan mungkin balik ke tujuan dari perangkatnya ya. Kalau server ya normal atau tidak kan pasti ada kriterianya ya, ada ukurannya. Nah, ukuran itu yang akan di-reportkan ke manajer ya. Jadi misalnya kalau server ukurannya misalnya paling gampang ya, penggunaan memorinya udah sampai mana,
CPU usage-nya udah sampai mana. Nah, itu di-report-kan ya. Di-report-kan ke manajer supaya si manajer juga bisa mewanti-wanti misalnya. Contoh misalnya, oh servernya servernya kampus ini udah tinggi nih, udah mau memorinya udah 90 nih. Nah, ininya seharusnya idealnya ya, kalau manajer tahu itu harusnya di restart nih server ya, supaya pernah saya sampaikan dia dikasih nafas lagi. Dikasih nafas lagi supaya dia bisa apa istilah saya ya, bisa merilis memori yang garbage tadi ya. Jadi yang udah 90% tadi bisa kita reduce lah. Jadi dia mulai dari awal lagi ya. Oke, nah ada juga SNMP yang punya sensor-sensor, ditambahkan sensor-sensor ya. Dia bisa sampai mendeteksi kegagalan-kegagalan di fungsi-fungsi tertentu ya. Ini lebih canggih lagi ya. Tapi ini yang 2 dan 3 ini tidak semuanya bisa ya. Tidak semua device bisa, dan ini tergantung nanti si bawaannya atau konfigurasi seperti apa. Nah, kemudian untuk fungsi yang lain, jadi NMS itu tidak hanya berkembang untuk kesehatan, tapi bisa berkembang untuk melihat value ya. Nah, contoh nih misalnya, jika ada perangkat end system yang fungsinya sebagai sensor getaran, yang dimonitor adalah value fungsional dari sistem tersebut ya. Ini adalah konsep IoT ya. Meskipun kalau ini mungkin rada sedikit menyimpang dari ide awalnya network management ya. Tapi mungkin ya bayangan saya, biar kita nggak fokus di angkanya, tapi mungkin fokusnya adalah sensor ini lagi kerja atau enggak. Nah, gitu ya. Jadi kalau dalam konteksnya NMS, mungkin kita pengen tahu bahwa sensor ini lagi kerja enggak. Jangan-jangan dia sensingnya nol terus misalnya, atau sensingnya terlalu tinggi terus misalnya. Nah, monitornya lebih ke arah sana sebenarnya. Tapi kalau misalnya fungsinya untuk ini berapa, ini udah bagus belum, getarannya terlalu besar atau enggak, mungkin itu nanti diarahkan ke arah yang lain ya. Itu mungkin lebih ke arah asset management atau ke arah yang berbeda ya. Tapi kalau di konteksnya network management, kita pengen tahu misalnya sensor ini sudah bekerja normal atau enggak misalnya ya. Oke. Jadi kita bisa melihat sampai level value-nya ya. Sampai level nilainya ya. Oke. Nah, ini balik lagi yang tadi ya, gambar yang tadi. Jadi NMS pada basicnya ya, pada basicnya sesuai fungsinya kan network management. Memang ya fungsinya ini ya, monitoring perangkat sebenarnya. Perangkat-perangkat ini kita monitor. Jadi kita akan melihat kesehatan ya, tipikalnya ya. Nah, NMS seharusnya tidak tertarik untuk melihat value ya, isi dari end system. Misal contoh yang lain misalnya, ini mail server. Contoh emailnya udah ada berapa banyak misalnya, email yang masuk ada berapa banyak, ini bukan tugasnya NMS ya. Kemudian outgoingnya berapa, incomingnya berapa, ini harusnya bukan tugasnya NMS. Itu nanti fitur khusus punyanya dashboardnya, fungsinya email server sendiri ya. Atau misalnya contoh ini sebuah database server, saya pengen tahu database-nya udah banyak belum misalnya, recordnya ada banyak belum misalnya, data pegawai ada banyak enggak misalnya. Nah, itu jangan sampai terjebak ya. Itu bukan tugasnya NMS ya. NMS harusnya tidak untuk kebutuhan seperti itu ya. Jadi dia kebutuhannya lebih ke arah bahwa server ini nyala enggak, kamu lagi sehat-sehat atau enggak misalnya. Kamu kerjanya normal enggak, misalnya gitu ya, lebih ke arah situ ya. Kita enggak pengen tertarik untuk fungsionalitas dia yang lebih dalam enggak ya sebenarnya ya. Kamu ngerekod data hari ini berapa banyak, nah itu sebenarnya bukan ya. Itu lebih ke arah si nanti fungsinya dia ya, fungsionalitas ya. Oke, nah ini contoh-contoh seperti itu ya. Contoh-contoh itu bisa memperlihatkan bahwa NMS seharusnya ya diperuntukkan untuk lebih ke arah tadi sebenarnya. Oke. Tetapi di sini mungkin biar saya punya angle yang lain, saya akan sedikit combine jelaskan dengan another perspektif ya. Jadi supaya ini agak sedikit bisa membedakan ya. Sedikit bisa membedakan karena kadang-kadang fungsinya hampir sama ya, sama-sama monitoring ya. Sama-sama monitoring, bahkan boleh disebut sama-sama ada mekanisme manajemennya juga ya. Nanti ini saya jelaskan lebih detail ya. Nah, ada konsep namanya IoT ya. IoT itu beda peruntukan. Nah, maksud saya gini, IoT itu sebenarnya peruntukannya sangat luas ya, peruntukannya sangat luas. Pada poinnya adalah dia untuk bisa monitoring, bisa controlling, lebih ke fungsionalitas tertentu ya. Nah,
Tetapi, nah ini ya, tetapi bisa nggak IoT untuk fungsi manajemen jaringan? Nah, jawabannya bisa ya. IoT bisa nggak digunakan untuk manajemen jaringan? Bisa banget ya. Tetapi IoT bukan serta-merta hanya untuk manajemen jaringan ya, jangan dibalik ya. Dia itu adalah fungsinya lebih luas dari itu ya. IoT bisa lebih luas, tidak hanya sekedar untuk manajemen jaringan. Oke. Kita lihat satu lagi ya, SCADA. SCADA ini apa? SCADA ini Supervisory Control and Data Acquisition. Nah, kalau nanti Anda ini bekerja di tempat-tempat yang rich perangkat ya, biasanya nanti ada SCADA-nya ya, antara dua hal ini ya, antara SCADA atau PLC ya. Fungsinya sama ya, sama-sama monitoring device ya, karena tadi saya bilang banyak perangkat ya. Contoh yang paling gampang itu kerja di pembangkit misalnya, pembangkit listrik ya, kan itu perangkat banget ya, very perangkat banget ya. Nah, kalau fungsinya untuk pengen tahu secara detail dalam, bahkan untuk controlling, nah ya, itu nanti jangan terjebak dengan NM ya, terjebak dengan network management ya, tapi ini lebih ke arah SCADA ya, karena nanti di sini adalah sistem kendali industri berbasis komputer untuk mengontrol proses ya. Oke, ini contohnya tadi pabrik ya, contoh tadi adalah pembangkit listrik ya. Jadi misalnya pengen tahu generator ini nyala atau mati enggak, muternya berapa, kecepatannya berapa, RPM-nya, tegangan yang dihasilkan berapa, produksi listriknya berapa. Nah, itu pakai SCADA ya. Kemudian untuk manufaktur juga sama ya. Manufaktur kan saya bilang rich hardware juga kan. Rich itu artinya banyak menggunakan hardware. Ya, kita juga pengen lihat dong mesin yang nyala, yang mana. Bahkan bisa dikontrol dan diakuisisi datanya secara jarak jauh ya. Oke. Jadi ini ya, untuk membedakan ya. Jadi SCADA itu more deep ya, lebih dalam lagi ya. Karena fungsinya dia mungkin bahasa saya lebih ke arah controlling ya, controlling bahkan bisa mengontrol ya. Beda kalau kalau yang network itu juga controlling juga tapi lebih ke controlling fungsi networknya aja ya. Kita nggak terlalu tertarik dengan fungsi-fungsi yang lain. Oke. Sama dengan SCADA ini ada namanya PLC. PLC itu mirip ya, mirip kalau SCADA itu versi canggihnya, kalau PLC ini ya mungkin bukan versi ini ya, tapi lebih ke arah eh, programmable logic controller. Dia bedanya dengan SCADA, kalau SCADA ada acquisition-nya, kalau PLC nanti lebih ke arah controllernya ya. Controller berarti untuk eh, kalau karena ini ada monitor data acquisition, nah kalau ini lebih ke arah untuk hanya untuk kontrol ya, mengendalikan aja ya. Ya, jadi mengendalikan, mengontrol mesin di jalur perakitannya. Oke, jadi PLC mungkin boleh nanti dilihat juga, karena ada beberapa, ini juga sama ya, beberapa pabrik-pabrik itu sudah menggunakan PLC ya, PLC untuk menjalankan hardware atau mesinnya mereka ya. Oke, kita lihat satu persatu ya. Sekarang yang lagi banyak booming ini ya, IoT, Internet of Things. Saya ulangi kembali ya, beda ya dengan network management, tetapi IoT bisa dipakai untuk network managementnya. Contoh misalnya di sini ya, saya punya building. Nah, di sini ada smartphone ya. Dengan smartphone ini saya bisa ngapain? Nah, saya bisa nyalain lampu, saya bisa ngelihat suhu, saya bisa nyala matiin TV atau AC, saya bisa buka pintu gerbang, saya bisa melakukan yang lain, dan ini dikerjakan via internet. Oke, tadi saya sebutkan ya, jadi IoT fungsinya more than network management ya. Oke, jadi ini untuk melihat, jadi sedikit berbeda ya, jadi kebanyakan IoT lebih untuk perangkat yang sifatnya ini ya, ke user ya. Ya, jadi IoT untuk melihat merekam value dari end device ya. Contoh pengen melihat suhu dan seterusnya ya. Suhunya pun suhu ruangan ya. Oke, jadi ada pertanyaan, apakah teknologi dapat dimanfaatkan untuk manajemen? Ya, jelas bisa ya. Jelas bisa. Jadi bedanya apa dengan SNMP? Kalau tadi SNMP protokolnya jelas, kalau IoT berarti menggunakan protokol khusus IT ya. Contoh protokol IoT itu kan MQTT ya. Jadi beda lagi kan ya protokolnya ya. Bisa nggak MQTT dipakai untuk network management? Bisa ya, tetapi dengan apa istilah saya? Dengan modifikasi tertentu ya. Oke. Nah, ini contoh ya, 5 consideration for IoT network management solution-nya.
lebih arahnya modular ya, platform independent design, cross vendor. Nah, ini jelas tadi saya jelaskan. Kemudian ada pertimbangan juga API, kemudian ada security-nya dipertimbangkan. Kemudian di sini adalah UI yang lebih enak dilihat ya, bisa di custom, bisa dipakai ya. Oke, jadi saya ulang kembali. IoT lebih luas dari itu, tapi protokolnya bisa nggak dipakai untuk network management solution? Ya bisa tentunya ya, bisa untuk memonitor atau memanage sebuah jaringan. Nah, ini contoh ya, contoh SCADA. SCADA tadi sudah saya jelaskan. Kalau SCADA nanti UI-nya mungkin biar gampang kayak gini ya. Biasanya untuk melihat sebuah proses ya. Ini contoh pabrik ya, pabrik. Nah, jadi contoh bisa kelihatan di sini angkanya berapa. Karena kalau di pabrik itu kan ilmunya kan ilmu flow ya, flow-nya tapi alirannya beda ya. Alirannya aliran material ya sebenarnya. Aliran material dari satu tempat ke tempat lainnya. Jadi kadang-kadang ini harus kita monitor. Misalnya ini kan bukaan-bukaan ya, ada katup-katup atau valve-nya ya, jadi bisa dibuka, ditutup. Kemudian bisa diukur tekanannya. Kalau tekanan terlalu tinggi terlalu berbahaya kan ya. Nah, ini sebenarnya kalau yang modern, pabrik-pabrik modern ini sebenarnya udah sangat simpel ya, sudah sangat bisa dimonitor menggunakan SCADA sebenarnya. Jadi tidak perlu ada orang yang setiap saat atau setiap berapa menit ngecek ke sana misalnya. Karena udah kalau sudah menggunakan SCADA ini lebih sederhana sebenarnya. Oke, jadi ini contoh. Ini operation room, nanti bisa dilihat di bagian-bagian yang lain. Nanti kalau sebelah sini ada nggak alarm-alarm yang berbahaya ya? Ya sebenarnya mirip ya. Cuman kontekstualnya adalah ini untuk perangkat-perangkat non jaringan ya. Misalnya Pak, ini adalah perangkat proses ya, perangkat proses produksi. Nah, ini bisa kita monitor ya. Nah, selain SCADA ada PLC. Nah, PLC itu mungkin bentuknya seperti ini. Programmable Logic Controller. Bentuk-bentuknya kayak gini. Karena dia logic, sebenarnya dia ya sebenarnya 1010 rata-rata di 1010 ya. Dan kenapa dia bisa bekerja? Nanti ada ilmunya sih sebenarnya, ilmunya pakai ladder gitu ya. Nah, ini contoh PLC ya. PLC-nya diletakkan di sini ya. Nah, jadi bahasa pengumuman digunakan untuk mengoperasikan PLC bukan bahasa pengumuman biasa ya. Dia menggunakan ladder ya. Ladder itu ya kayak apa istilahnya? Kayak garis-garis ya, kayak di proses tadi ya. Oke, bentuknya mungkin kayak tampilan tangga gitu ya. Ini contoh yang lainnya. Ya, jadi nanti device-nya ini juga bisa dimonitor. Jadi mungkin mirip ya. Jadi biar kita nggak tertukar-tukar, network management ada SCADA dan PLC. Oke, sedikit pengantar ya. Jadi kalau PLC apa? PLC kan singkatnya Programmable Logic dan Controller. Artinya apa? Kalau programmable, jadi misal kita pengen bikin logic itu bisa dirubah-rubah ya. Contoh misalnya kalau saya kaitkan dengan gambar yang ini ya, bahwa misalnya ini si katup ini membuka ada if-nya misalnya. Katup ini membuka misalnya ininya udah ada hasilnya, ini juga udah ada hasilnya cuma jadi pakai if ya. Jadi bisa Anda coding misalnya kita akan membuka katup, katup ini if ini dibuka dengan kondisi adalah ini sudah selesai, ini sudah selesai, berarti pakai dual N ya. If open ini dengan syarat ini sama ini. Nah, itu namanya PLC ya. PLC mungkin bisa kalau ada yang mau tertarik bisa dipelajari lagi ya, programmable ya. Logic. Nah, logic ini mirip yang pernah dipelajari di sistem digital. Kemampuan untuk memproses input secara logik ya, logik aritmatik di sini kan aritmatik logik ya, aritmatik dan logik. Nah, melakukan operasi membandingkan yang tadi saya ceritakan, dia bisa komparasi misalnya kalau ada dua nilai dari dua tadi ya, dua hasil, ada dua pipa, dua nilai. Nah, nanti aksinya apa nih yang buka 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 katup yang mana misalnya. Nah, itu kan logik ya. Atau misalnya bisa mengalihkan, membagikan dan seterusnya ya. Hasil dari logik ini adalah untuk melakukan controlling ya.
Ya, jadi dikontrol dia. Jadi beda ya pada apa istilahnya network management PLC sama SCADA mirip tapi berbeda, tujuannya juga berbeda. Kalau network management tadi lebih diarahkan untuk monitoring networknya itu sendiri ya. Oke. Nah, ini contoh yang tadi ya. Laddernya bentuknya kayak gini. Ini contoh ada tombol untuk start motor, tombol untuk stop motor. Nah, kemudian nanti ini nyambung ke sini. Nah, ini pakai logic aja sebenarnya. Dan di dalam ini nanti kita bisa atur misalnya logikanya pakai apa ya. Logiknya pakai apa? Ini kan ada konektornya ya. Konektornya mau pakai apa dan seterusnya ya. Oke. Jadi cara mau gramnya agak beda karena ini pakai ladder istilahnya. Ladder itu kan kayak gambar-gambar kayak gini. Karena dia apa istilahnya kerjanya berdasarkan logik ya. Oke, PLC. Oke, saya cukup ya. Jadi di sini mungkin saya balik lagi protokol di dalam network management. Poinnya cuma ini ya. Ada yang paling sering digunakan adalah poin nomor 1 ya, yaitu SNMP ya. Simple Network Management Protocol ya.